Oke, selamat datang di Taman Ciklabedi Channel. Kali ini saya menjelaskan cara mencangkok yaitu Kamboja Bali Tricolor ya. Yang sudah hasil cangkokan yang seperti yang di sebelah kanan ini, yang tadinya saya cangkok dari sini, saya tanam. Sebelum mencangkok itu disiapkan dulu yaitu tali. Ya, tali seperti ini, tali bisa memakai rapia ataupun manfaatkan tali yang lainnya itu bisa. Lalu plastik yang transparan. Plastik yang transparan itu tujuannya agar nanti setelah ada akar itu langsung kelihatan ya, akar itu udah penuh atau belum, udah tua atau belum, itu kalau plastiknya transparan itu kelihatan. Lalu tanah merah ataupun tanah hitam yang gembur seperti ini sudah dibasahi ya. Kita siapkan dulu alat-alat yang kita dipakai, yaitu alat-alat yang tajam. Lalu juga kita siapkan bambu ya, bambu seperti ini nanti buat nunjang di sini agar tidak patah. Karena untuk Kamboja Bali ini mudah patah ya. Ini batangnya tidak terlalu keras di dalamnya. Oke, langsung saja. Setelah ini sudah persiapkan seperti ini semuanya, termasuk tali, tanah untuk cangkok, dan juga nanti bambu untuk nunjang agar tidak patah ya kalau kena angin. Itu baru kita melakukan pengupasan kulit ya. Pengupasan kulit ini tidak usah terlalu panjang, jadi sekitar itu cukup 5 cm saja itu sudah bisa. Ini kita kupas seperti ini 5 cm saja, dipotong dulu di atasnya. Kulit tanaman ini ada 2 jenis kulit, yaitu kulit luar dan kulit dalam. Kulit dalam itu tipis sekali, dia lendir ya, kalau dipegang licin. Itu nanti harus dibersihkan. Ini dipotong dulu di sini kulit, sebatas kulitnya saja sampai kayu. Lalu dikupas. Ya, dikupas seperti ini. Ini tanaman ini rawan patah, maka nanti kita tunjang. Mencangkok seperti ini mencari batang yang sudah keras ya. Ini seperti ini dikupas. Ini sudah selesai dikupas seperti ini. Ini kulit luarnya. Lalu setelah kulit luar dikupas, di dalamnya ini licin sekali. Ini licin sekali ya. Jadi licin seperti ini harus dikerik. Ini nanti nutrisi itu melalui di sini. Maka kita memutus nutrisi dari bawah. Itu harus dikerik seperti ini agar sampai bersih keliling. Ini dipastikan nanti licinnya itu sampai habis. Ini dikerik seperti ini nih, jadi dikerik aja. Ini licinnya sampai habis keliling, jangan sampai kelewatan. Harus dipastikan ngeriknya itu keliling rata. Nanti akar itu akan tumbuh dari kulit atas. Maka pisau-pisau yang digunakan itu dipastikan yang tajam, karena agar bagian potongan kulit itu tidak luka. Nanti akan cepat tumbuh yaitu akarnya. Ini dikerik seperti ini keliling. Ini kuncinya di sini. Kalau ini tidak bersih nanti gagal keluar akar. Untuk tanaman ini juga bisa diperbanyak dengan bijinya ataupun stek batang. Setelah sudah bersih seperti ini ya, baru kita dikepal. Kalau cangkok seperti ini itu tidak ada gagalnya. Kalau dikerik seperti ini tidak ada gagalnya. Kalau stek itu kalau gagal bisa menjadi pembusukan pada akarnya. Setelah ini dikepal tanah. Jadi tanah ini dipastikan yang atas itu harus tertutup seperti ini. Jadi dikepal seperti ini, tanah ini udah basah biar nempel. Oke, seperti ini. Ini sudah kita kepal seperti ini, jangan terlalu padat ya, yang penting nempel saja. Ini sudah nempel. Setelah sudah nempel seperti ini, baru yaitu plastiknya. Plastik ini dibungkus plastik seperti ini. Setelah dibungkus plastik, itu kita tali ikat. Ya, kita ikat dulu dengan tali di bawahnya dulu. Ikat seperti ini.
Setelah pengikatan tali bawah, kita langsung tali atas. Setelah ini ditarik seperti ini, diikat yang di atas ya, ditarik dulu. Untuk kamboja ini rawan patah, maka nanti kita tunjang pakai bambu. Ini seperti ini. Dipastikan tadi yang kulit atas itu terbungkus dengan media tanah. Ya, jadi kulit yang atas yang belum terbuka itu harus kena media tanah. Karena akar itu tumbuhnya dari kulit atas. Jadi bukan dari kulit bawah. Kulit bawah itu mutus nutrisi yang dari media utama itu agar tidak ke atas, sehingga nanti akar itu mengambil tumbuh nutrisi dari bagian di sini, bagian cangkok atas ya, yang telah dikupas. Lalu setelah itu diikat tengahnya. Diikat tengah ini untuk meratakan cangkokan, memastikan ini nempel benar ke batang. Untuk kamboja Bali itu kelemahannya ini mudah patah ya, jadi tidak dicangkok saja, kadang-kadang ini mudah patah, ini getah sekali. Maka kita lakukan yaitu dibantu ditunjang seperti ini. Ya, ditunjang saja, nanti tidak patah karena menyangga dari pohon sini ke atas itu menyangga yang dari cangkokan tadi. Diikat saja. Di sini kita ikat. Untuk setelah hasil cangkok itu bisa ditanam di pot ataupun di lahan bebas. Dan kalau dari hasil cangkok itu tidak ada layunya, jadi tanaman itu langsung hidup. Kalau dari stek itu, setelah di stek itu layu dulu, rontok ya, dan kalau gagal itu busuk. Kalau ini tidak ya, jadi ini ditunjang seperti ini karena beban dari atas kalau ada angin itu tidak menimbulkan patah pada batang yang tadinya dicangkok. Secara teknik untuk kamboja Bali tricolor maupun Bali pink, Bali putih yang warna putih ataupun warna merah pink, kamboja merah kecap, secara teknik itu sama. Iklimnya di tempat panas matahari. Ini saya kaitkan tali ini dengan tali tengah dan tali atas agar nantinya dipastikan tidak lepas. Jadi aman dan tidak bergerak. Seperti ini cara mencangkoknya. Ini cepat sekali, itu posisi 2 bulan itu sudah bisa dipotong dan bisa ditanam. Nanti akar itu sudah keliling semua, penuh kelihatan dari luar karena plastiknya ini plastik putih. Untuk menggunakan plastik itu bisa hitam, bisa putih, itu tidak ada pengaruhnya. Cuma ini adalah kalau putih seperti ini, setelah akar itu sudah tua itu dipastikan yaitu kelihatan dari bawah, dari luar. Jadi waktu kita memotong dipastikan akar ini sudah kuat dan nantinya tidak patah ya. Jadi tujuannya dibantu ini kalau kena angin seperti ini tidak patah. Karena kamboja ini rawan patah ya, kalau berat gini aja rawan patah, apalagi dikupas kulitnya. Batangnya itu tidak terlalu keras ya. Jadi agak lunak untuk kamboja Bali seperti ini. Dan nanti setelah sudah hidup, dan ini hasilnya dari cangkokan juga. Jadi yang sebenarnya bisa di setek, bisa dicangkok, ataupun bisa dengan bijinya. Namun kalau di setek, kalau gagal setek itu membusuk. Kalau gagal cangkok seperti ini, batang masih hidup namun tidak ada akar. Itu kalau gagal. Tapi kalau kita tekniknya benar, itu cangkok itu tidak ada gagalnya. Yang penting itu dikupas kulit luar dan di dalamnya itu dikerik sampai habis itu kambiumnya ya, yang warna yang licin itu dikerik. Kalau itu tidak habis nanti tidak terjadi pertumbuhan akar karena nutrisi yang dari bawah itu masih naik mengikuti kulit tengah yang kulit tipis ya, yang namanya kambium itu yang kalau dipegang itu licin, maka itu dipastikan harus dikerik sampai kasar, sampai habis hilang licinnya. Dan juga yang dari atas itu kulit yang tidak dikerik itu harus terbungkus, terkena
media tanah. Jadi kalau dikerek misalkan 5 cm itu naik lagi ke atas tanahnya itu sekitar 7 cm atau 8 cm. Yang 3 cm nanti agar kena di bagian kulit atas, karena pertumbuhan akar itu dari atas nantinya. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.